Halo semuanya, saya Emil Jamil Mahmuda dan selamat datang di channel Belajar Prof Grammar. Pada playlist ini kita akan mempelajari sebuah library baru yang bernama BetterOut. Library BetterOut sendiri merupakan sebuah library yang dapat digunakan untuk menangani proses autentikasi dan otorisasi. Jadi, apabila teman-teman sedang atau akan mengembangkan sebuah aplikasi, teman-teman bisa menggunakan library ini untuk membangun fitur autentikasi dan otorisasinya dengan lebih mudah. Dan yang menarik, BetterOut ini bersifat framework agnostik. Artinya, library ini tidak terikat pada satu framework tertentu, sehingga dapat digunakan pada berbagai framework yang berbeda. Adapun framework yang akan kita gunakan pada playlist ini adalah Next.js. Karena Next.js merupakan framework yang cukup populer dan mungkin ada di antara teman-teman yang sudah familiar dalam menggunakan framework ini. Dengan begitu, penyampaian materi pada playlist ini diharapkan akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman diharapkan sudah memiliki pemahaman dasar atau kemampuan penggunaan dari beberapa hal berikut. Pertama, teman-teman diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang TypeScript, karena bahasa pemrograman yang akan digunakan pada playlist ini adalah TypeScript. Teman-teman tidak diharuskan mahir, namun setidaknya teman-teman memahami dan mengenal sintak dasar dari bahasa pemrograman TypeScript itu sendiri. Kedua, teman-teman juga diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang React.js, karena React.js merupakan fondasi utama dari framework Next.js. Minimal teman-teman memahami bagaimana cara membuat komponen, penggunaan state, dan konsep dasar lainnya. Ketiga, tentu saja teman-teman juga perlu memiliki pemahaman dasar tentang Next.js, karena framework inilah yang akan kita gunakan sepanjang playlist ini. Teman-teman diharapkan memahami konsep routing pada Next.js yang berbasis folder, perbedaan antara server komponen dan client komponen, serta cara membuat middleware di Next.js. Keempat, teman-teman juga diharapkan memahami cara penggunaan Prisma ORM. Jadi, Prisma ORM ini merupakan library yang dapat membantu kita dalam mendefinisikan skema table di database dengan lebih mudah. Nantinya, kita akan menyiapkan beberapa skema table yang dibutuhkan oleh BetterOut dalam menangani proses autentikasi dan otorisasinya. Kelima, dan yang terakhir, teman-teman diharapkan memahami cara penggunaan UI komponen. Karena dalam pembuatan antarmuka atau UI aplikasi, kita akan banyak menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh library UI komponen tersebut. Dan library UI komponen yang akan kita gunakan pada playlist ini adalah StatCM UI, karena desain komponennya yang sederhana dan fleksibel. Walaupun sebenarnya ada banyak alternatif lain seperti nDesign, Chakra UI, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut lebih jauh, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu lingkungan environment-nya. Pastikan beberapa tools berikut telah terinstall di komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js versi 12 atau yang lebih baru. Jika belum, teman-teman bisa mendownloadnya melalui tautan berikut dan menyesuaikannya dengan sistem operasi yang digunakan. Untuk versi Node.js-nya, saya sangat menyarankan teman-teman memilih yang LTS atau Long Term Support karena versi ini lebih stabil dan didukung untuk penggunaan jangka panjang. Kedua, pastikan juga di komputer atau laptop teman-teman sudah terinstall text editor atau IDE. Beberapa opsi pilihan yang dapat teman-teman gunakan antara lain VS Code, WebStorm, dan sebagainya. Pada playlist ini, saya sendiri akan menggunakan WebStorm. Jika belum terinstall, teman-teman dapat mendownloadnya terlebih dahulu pada tautan yang saya cantumkan. Ketiga, pastikan juga di komputer atau laptop teman-teman sudah terinstall web browser. Teman-teman bebas menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau web browser bawaan dari sistem operasi di komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Keempat, yang terakhir, kita membutuhkan terminal atau command prompt. Nantinya, kita akan gunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari framework Next.js serta menginstal paket-paket npm yang diperlukan.
Jika semua tools-tools tersebut telah terinstall di komputer atau laptop teman-teman, maka kita sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Adapun agenda dari playlist ini, kita akan membahas beberapa topik utama seputar penggunaan BetterOut secara bertahap dan terstruktur. Pertama, kita akan mulai dengan membahas apa itu BetterOut. Di bagian ini, kita akan mengenal konsep dasar autentikasi dan otorisasi, fitur-fitur yang disediakan oleh BetterOut, serta alasan kenapa library ini layak digunakan dibandingkan library autentikasi lainnya. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap setup project, mulai dari membuat project Next.js, melakukan konfigurasi awal, hingga mengintegrasikan BetterOut ke dalam project yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membangun fitur autentikasi dasar, yaitu register, login, dan logout. Di sini, teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat alur autentikasi user dari awal hingga user tersebut berhasil masuk dan keluar dari aplikasi. Kemudian, kita akan membahas social login, seperti login menggunakan Google, GitHub, dan provider lainnya. Fitur ini sangat umum digunakan pada aplikasi modern dan BetterOut sudah menyediakan cara yang cukup mudah untuk mengimplementasikannya. Setelah itu, kita akan membahas email verification. Fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa email yang digunakan oleh user benar-benar valid dan dimiliki oleh user tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas forgot dan reset password. Di bagian ini, kita akan membuat alur bagi user yang lupa password agar bisa melakukan reset password dengan aman. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas fitur Magic Link. Dengan Magic Link, user dapat login ke aplikasi tanpa menggunakan password, cukup melalui link yang dikirimkan ke email. Kemudian, kita akan membahas Two-Factor Authentication atau 2FA. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan tambahan selain username dan password dengan mengharuskan user melakukan verifikasi kedua setelah login. Dan tentunya, selain topik-topik tersebut, kita juga akan membahas berbagai fitur lain dari BetterOut serta contoh implementasinya. Dengan mengikuti playlist ini, teman-teman diharapkan dapat membangun sistem autentikasi dan otorisasi yang lengkap dan aman menggunakan Next.js dan BetterOut. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu BetterOut.